Baik, dikarenakan sekarang sudah masuk pukul 19.15, kita langsung mulai saja ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Teh Jihan. Wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Teh Jihan, Teh Adinda, Pak Umar, Ibu Anissa, dan Kak Ratih yang kami hormati. Mudah-mudahan malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya kembali lagi bersama saya Salsabila. Saya di sini akan menjadi host pada forum diskusi malam ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu semua, malam ini pimpinan kami Pak Rizky dan Pak Jati belum bisa hadir dalam forum diskusi malam ini dikarenakan beliau masih ada schedule di Jakarta. Minta doanya mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan agar kita semua dapat berkumpul lagi bersama-sama pada forum diskusi malam ini. Eh, Izin menginformasikan juga untuk pertemuan gathering mitra itu kita pending dulu di bulan November dikarenakan eh, Pak Rizky ada kelahiran putra baru, jadi eh, untuk jadwalnya tidak memungkinkan di bulan November dan Oktober. Namun jika ada pertanyaan, saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua, bisa bisa disampaikan saja ke kami, nanti kami notes, lalu nanti akan segera disampaikan kepada Pak Rizky dan Pak Jati. Dalam rangka meningkatkan tingkat penjualan para mitra dalam memasarkan produk-produk dari Asgatur, malam ini kita kedatangan dua orang pembicara dari manajemen PT Wakca Intanisata, yaitu yang pertama adalah Teh Jihan. Beliau sebagai sosial media spesialis sekaligus konten kreator dari Asgatur. Dan yang kedua adalah Teh Adinda, beliau sebagai konten kreator sekaligus talent dari Join Tour. Mereka baru pertama kali ikut forum diskusi kemitraan dan langsung kami jadikan sebagai pemateri konten pemasaran pada malam ini. Selamat datang kepada Teh Jihan dan Teh Adinda. Baik, saya izin membacakan susunan acara pada forum diskusi malam ini. Yang pertama adalah sharing materi tentang tipe-tipe konten pemasaran sesuai dengan target pasar oleh Teh Jihan. Yang kedua adalah sharing materi tentang konten pilar oleh Teh Adinda. Dan yang ketiga adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelum acara kita mulai, marilah kita mengucapkan bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara malam ini diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Untuk mempersingkat waktu, kita ke acara yang pertama, yaitu pemaparan materi tentang tipe-tipe konten pemasaran sesuai dengan target pasar oleh Teh Jihan. Kepada Teh Jihan, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Salsa yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Selamat malam Bapak dan Ibu, perkenalkan kembali saya Jihan Karisma Pangestu, yang dimana saya sebagai tim marketing dari Asgatur. Nah, pada forum kemitraan kali ini saya diamanahi untuk memaparkan mengenai konten pemasaran sesuai target marketing. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja saya share screen-nya. Kita langsung saja. Di sini kami mengangkat mengenai memahami tipe-tipe konten pemasaran sesuai target marketing. Nah, sebelum kita masuk ke tipe-tipe konten pemasaran dan target marketing itu apa, sebentar. Mohon tunggu ya Bapak Ibu. Kita akan membahas dulu apa itu konten marketing.
Nah, content marketing adalah strategi pemasaran di mana kita merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten yang mampu menarik audiens yang tepat sasaran, kemudian mendorong mereka menjadi customer atau pembeli. Jadi, content marketing itu bukan hanya konten sembarangan ya Ibu, ya Bapak Ibu, tapi di dalamnya juga ada perencanaan, tentu saja ada tahap pembuatan dan mendistribusikannya, karena harus sesuai ya, misalkan ke Instagram kontennya seperti apa, ke Facebook juga kontennya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, yang mampu menarik audiens yang tepat sasaran dan kemudian mendorong mereka untuk menjadi pembeli. Ada dua tujuan dari konten marketing. Yang pertama itu adalah menarik audiens baru untuk mengenal brand atau bisnis kita. Dan yang kedua, mendorong atau mengajak mereka untuk menjadi customer. Jadi mengundang dan mengajak mereka menjadi customer. Ada dua permasalahan, ada dua kesamaan harapan promosi dari pengusaha. Yang pertama, ingin mendapatkan banyak pengunjung dan penjualan. Yang kedua, tidak ingin memiliki anggaran besar untuk pemasaran. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui ya, kalau misalkan marketing zaman dahulu itu atau misalkan yang offline itu kita kan membagikan brosur seperti misalnya dealer atau misalkan pengusaha motor ya gitu ya yang Bapak Ibu sering lihat, mungkin mereka sering membagikan brosur-brosurnya. Nah, seperti itu. Jadi gunanya konten marketing ini adalah untuk mengurangi anggaran dalam pemasaran. Yang selanjutnya, konten marketing bukan hanya tentang promosi. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ingat mungkin ya, kalau konten marketing itu bukan hanya tentang promosi. Nah, mengenal istilah marketing panel. Sebentar. Nah, istilah marketing panel atau purchasing panel itu adalah tahapan yang harus dilalui seorang customer mulai dari pengenalan hingga pembelian. Yang pertama itu ada cognition, yang dimana itu kita sadar dengan masalah yang dimiliki atau sadar dengan keberadaan brand kita. Jadi ibaratnya followers yang baru tahu dia tuh punya permasalahan. Misalkan dia punya stres tentang pekerjaan mungkin dan dia butuh hiburan. Nah, dia juga baru lihat nih, oh Asgatur misalkan atau misalkan Ciptatur nih ya, punya brand yang menjadi biro jasa perjalanan. Nah itu cocok dan dia disitulah baru tahap pengenalannya cognition. Yang selanjutnya ada consideration, yaitu mengetahui bahwa produk atau layanan Anda sebagai solusinya. Nah jadi mereka itu lihatlah ke profil kita ya, oh di sana itu ternyata ada produk-produknya gitu ya tentang liburan. Nah di sana dia baru paham, oh ternyata produk-produk yang ada di misalkan Ciptatur atau ya Ulintur yaitu cocok dengan apa yang mereka inginkan. Nah, di sana tapi belum mau ke tahap pembelian, di sana juga mereka ada dalam tahap menimbang dan membandingkan. Biasanya mereka masih mencari-cari tuh, misalkan travel agent yang sesuai dan memang mungkin lebih dipercayai. Jadi mereka akan banyak nih simpanan travel agent yang lain yang dimana mereka masih menimbang di mana yang paling cocok gitu ya. Misalkan kalau kita membahas tentang travel agent. Yang terakhir ada di tahap conversion. Nah, biasanya orang-orang di tahap ini itu sudah mengenal kita dan sudah banyak bertanya nih dan menemukan kecocokan dan akhirnya siap melakukan pembelian. Nah, selanjutnya ada market temperature. Nah, karena untuk mendapatkan menjadikan customer gitu ya, kita memerlukan beberapa tahapan. Pengklasifikasian temperatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter market dan strategi apa yang cocok atau tepat untuk diterapkan. Yang pertama itu ada 3 macam market temperature. Yang pertama itu ada cold market, orang yang belum kenal dan tahu tentang brand kamu sama sekali. Nah, itu ada presentasi ya. Untuk cold market ini lebih banyak dibandingkan hot market atau misalkan orang yang udah siap untuk membeli. Nah, warm market ada di tengah-tengahnya.
Nah, untuk hot market sendiri, ini adalah orang yang sudah tahu tentang brand kamu, tapi belum memutuskan untuk menggunakan produk jasa. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, masih menimbang gitu. Nah, yang ketiga ada hot market, orang yang membutuhkan dan akan bahkan sudah menggunakan produk jasa atau brand kita. Bisa jadi customer lama nih. Nah, mereka ingin repeat order, jadinya mereka menghubungi kita kembali. Nah, itu juga mereka tergolong kepada hot market. Di sini kita akan masuk ke contoh market temperatur dan strategi yang digunakan. Seperti yang kita ketahui tadi, cold market itu terdiri dari orang-orang yang belum mengikuti, belum tahu kita, dan biasanya baru tahu nih, baru lihat di beranda. Jadi tentu saja mereka belum mengikuti media sosial kita. Nah, mereka juga sama sekali tidak pernah mendengar tentang brand kita, jadi benar-benar baru tahu gitu ya. Nah, untuk strategi yang digunakan itu, kita persuasi atau pendekatan secara halus melalui edukasi umum dan produk. Misalkan edukasi umum mengenai produk kita, isinya produk kita itu kita memberikan jasa layanan untuk perjalanan. Nah, ini kontennya itu biasanya soft selling gitu ya, nggak langsung hard gitu menjual. Nah, yang selanjutnya itu ada warm market, yaitu followers yang udah nge-follow nih, yang belum menggunakan produk atau jasa kita. Nah, yang kedua itu database WA, mungkin yang sudah pernah menghubungi atau mungkin mend-DM. Nah, konsumen tapi yang belum membeli ya. Nah, di sini kita membuat kontennya itu tunjukkan keunggulan dan keunikan produk jasa kita. Jadi kayak misalkan di Asgatur ya, kita menonjolkan oh all include nih, tidak ada biaya tambahan. Nah, itu adalah keunggulan dari produk jasa kita gitu. Walaupun misalkan travel lain lebih murah, tapi belum tentu tidak ada lagi pengeluaran gitu ya. Nah, selanjutnya hot market. Konsumen kita, baik konsumen baru atau pelanggan setia. Nah, bisa juga kemitraan atau agent seperti Bapak Ibu. Nah, kenapa kemitraan masuk kepada hot market? Karena ya sudah percaya, pasti kalau misalkan ada konsumen yang datang, pasti akan langsung mungkin ya ke travel yang sudah dipercayai dan closing juga di travel yang sudah dipercayai gitu. Nah, biasanya untuk strategi yang harus digunakan itu beri penawaran menarik agar mereka beli atau repeat order. Nah, biasanya itu ada promo, terus juga potongan harga, bonus, komisi, dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan membahas ketiga manfaat konten marketing sesuai market panel dan market temperatur. Yang pertama, cold market. Dengan konten pengenalan cognition yang tadi ya pengenalan, itu bisa mendatangkan pengunjung. Nah, mendatangkan pengunjung biasanya misalkan kalau dari konten, reelsnya banyak yang nonton. Nah, di situ masuklah ke content branding consideration, meningkatkan kepercayaan. Biasanya di sini orang-orang mulai nge-follow, dan biasanya untuk meningkatkan kepercayaan juga salah satu jenis kontennya itu adalah seperti testimoni ya gitu ya. Nah, untuk hot market di sini karena konten penjualan, kita harus menegaskan bagaimana konten ini bisa mendatangkan pembelian. Biasanya seperti yang viral gitu ya, yang di Asketur yang pernah coba itu adalah konten yang isinya itu menjelaskan tentang harga, ada juga fasilitas, promo, keunggulan, dan lain sebagainya itu dalam satu konten. Nah, biasanya ini untuk meningkatkan penjualan juga salah satunya conversion. Kita masuk ke contoh konten cognition. Nah, cognition untuk cold market. Yang pertama itu ada inspirasi atau tips and trick. Nah, Bapak Ibu juga pernah lihat mungkin ya di kontennya Asgatur, salah satunya 5 hal yang harus kamu siapkan sebelum pergi ke luar negeri. Nah, ini adalah salah satu konten edukasi umum atau tips and trick yang memang berkaitan dengan liburan, yang dimana juga berkaitan juga dengan kita sebagai travel agent yang dimana memang harus tahu gitu ya mengenai liburan, tips and trick dan sebagainya, supaya ya tadi lanjut ke consideration, yaitu kepercayaan nanti ya. Yang kedua ada edukasi. Jangan lakukan ini saat di Singapura, dendanya bisa bikin dompet kering. Nah, biasanya orang-orang lihat ini itu untuk tahu nih, oh apa sih larangan
larangan-larangan yang di Singapura yang memang tidak boleh dilarang oleh turis. Nah, biasanya juga ini juga bisa meningkatkan interaksi konten atau pengunjung yang datang ke profil kita. Yang ketiga juga hiburan. Tentu saja seperti yang Bapak Ibu tahu mungkin ya, kalau Asgator juga punya Sunday Quiz. Nah, biasanya di situ ada beberapa interaksi dan itu juga termasuk kepada content cognition. Salah satu contohnya adalah kenapa tempat ini dinamakan Dataran Merdeka. Nah, enaknya ada kuis seperti ini tuh bisa dijadiin konten berikutnya. Jadi ketika sudah membuat kuis dan banyak yang bertanya, kita akan biasanya menjelaskan di konten berikutnya dan itu akan masuk ke edukasi, bisa juga masuk ke tips and trick. Jadi kalau misalkan kuis itu bisa dapat 2 konten biasanya gitu. Yang selanjutnya, contoh content consideration ya untuk warm market. Nah, biasanya karena ini untuk meningkatkan kepercayaan, di sini saya kasih contoh itu spesifikasi jasa atau produk. Misalnya, ini dia fasilitas di tour 3 negara atau 30 destinasi yang bakal kamu kunjungi kalau ikut tour 3 negara. Biasanya karena mereka sudah ada dalam tahap pengenalan dan ingin lebih percaya atau ingin lebih tahu. Nah, biasanya orang-orang di warm market itu akan tertarik dengan jenis konten yang seperti ini. Karena kan mereka akan menimbang, jadi mereka perlu tahu gitu tentang produk kita. Yang kedua, tentu saja foto atau video testimoni jasa atau produk dari perusahaan. Nah, ini juga bisa meningkatkan kepercayaan, apalagi kalau misalkan kita tag orangnya dan karena kan ya testimoni itu mahal gitu ya, karena dari pengalaman langsung, jadi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya foto atau video testimoni, boleh di-share sebanyak-banyaknya ke sosial media karena ini memang salah satu konten yang penting untuk di-share. Nah, salah satu contohnya itu kalau misalkan video testimoni dari Kak, misalkan Kak Salsabila di Malaysia saat ikut tur 3 negara, ya misalkan Cipta Tour, Cipta ya, Cipta Travel. Mohon maaf ya Bu, nggak kelihatan kalau di jam saya. Yang ketiga, kita lanjut. Salah satu konten di warm market itu adalah seluruh kegiatan kantor. Nah, ini kenapa penting juga? Karena kita menggiring followers kita untuk lebih mengenal kita. Karena followers atau sudah mengenal kita lebih dekat dan tahu nih orang-orangnya siapa aja yang berada di perusahaan tour travel ini biasanya akan jauh lebih percaya gitu ya. Nah, salah satu mungkin kegiatan yang bisa di-share itu selain kegiatan kantor yang biasa di-share di story, mungkin di Reels itu salah satu contohnya yaitu menghadiri undangan Asita Jabar Jawa Barat dalam rangka pengenalan potensi wisata Jawa Barat. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, contoh konten conversion untuk hot market. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, yang tadi sudah saya jelaskan juga, kalau misalkan untuk orang-orang hot market ini, kita tentu saja langsung menembak langsung gitu ya, seperti promosi, potongan harga, cashback, dan bonus. Bisa juga flash sale yang mungkin Bapak Ibu sering lihat, yang sering kita share di BC, di broadcast gitu ya, atau mungkin komisi ya, ini yang biasanya suka ada gitu ya di produk kita, dan ini khusus untuk agent atau mitra gitu. Nah, untuk konten conversion ini juga tidak hanya selalu tentang hard gitu penjualan, bisa juga kita masukkan dengan soft selling seperti misalkan hiburan yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, kita membuat konten tentang potongan harga atau cashback yang dikemas dengan hiburan. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan lagi kepada Kak Salsabila. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Jihan yang telah menjelaskan materi tentang tipe-tipe konten pemasaran sesuai dengan target pasar. Langsung saja kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konten pilar yang akan disampaikan oleh Teh Adinda. Kepada Teh Adinda, waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Baik, terima kasih ya Kak Salsa. Selamat malam juga buat seluruh Bapak Ibu Mitra Asgatur semuanya. Di sini izin memperkenalkan diri ya sedikit aja. Nama saya Adinda Nurul Aulia. Saya sebagai konten kreator lebih berfokus kepada talent di Asgatur dan juga Jointur. Di kesempatan kali ini aku mau menjelaskan tentang konten pilar. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar mengenai konten pilar itu sendiri apa mungkin? Belum pernah. Belum pernah ya. Jadi Adinda jelaskan ya sedikit. Jadi konten pilar ini tuh merupakan panduan yang memuat informasi penting dari strategi konten atau topik utama yang akan menjadi pondasi dalam konten itu sendiri. Nah, jadi kalau ingat konten pilar ini, lebih ingat kayak pokoknya itu tuh merupakan panduan ketika kita ingin membuat suatu konten. Nah, jadi kalau misalkan diibaratkan dalam membangun suatu bangunan, ini tuh sebagai pondasinya, kayak pondasinya kita mau menggunakan pondasi apa nih, kerangka apa nih, dan juga tiang-tiang agar mereka itu bisa berdiri tegak itu seperti apa. Nah, untuk konten pilar ini sendiri, setiap konten kreator itu biasanya memiliki format yang berbeda-beda, begitupun di Asgatur dan juga Jointur atau PT Wakce ini. Nah, untuk format yang digunakan di PT Wakce ini tuh seperti apa sih? Boleh di next ya, Kak? Oke, sebentar. Nah, format pembuatan konten di Wakca Group itu yang pertama ada objektif, yang kedua ada audiens, yang ketiga ada value, yang keempat goals, yang kelima judul dan isi, yang keenam caption dan juga CTA. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas satu-satu nih. Apa itu objektif, audiens, value, goals, judul, isi, caption, dan juga CTA ini. Oke, next. Nah, untuk objektif sendiri, objektif merupakan target-target atau tujuan yang akan dirancang oleh pembisnis beserta tindakan yang harus dilakukan. Nah, jadi objektif ini tuh berfokus kayak apa sih, kenapa kita harus buat konten kayak gitu, tujuan kita ngebuat konten kayak gitu tuh buat apa, dan nantinya apa sih yang harus mereka lakukan ketika mereka telah selesai menonton konten kita. Nah, pada di sini saya misalkan mau membuat konten yang menginformasikan kepada orang-orang yang sering atau belum pernah naik pesawat mengenai maskapai lokal terbaik pilihan warga Indonesia tahun 2023, sehingga para audiens nanti tuh mengenal Asgatur sebagai travel agent yang sering memberikan informasi menarik seputar liburan di sosial medianya. Jadi di sini udah jelas ya, target-target atau tujuan kita membuat konten ini tuh untuk menginformasikan kepada orang-orang yang sering atau belum pernah mengenai maskapai terbaik di Indonesia pada tahun 2023. Dan nanti mereka yang harus apa yang setelahnya itu tuh lebih sering memberikan informasi menarik mengenai liburan gitu. Yang kedua, ada audiens. Audiens merupakan market sasaran atau sekelompok pengguna yang memiliki satu atau beberapa karakteristik atau pola perilaku yang Anda tetapkan. Nah, jadi di sini itu tuh kita lebih menelaah konten yang kita buat dengan tujuan seperti itu tuh cocoknya untuk orang-orang seperti apa gitu loh. Nah, pada konten yang mau saya buat ini tuh ketika menginformasikan mengenai maskapai terbaik di Indonesia pada tahun 2023 itu menurut saya cocok untuk orang-orang yang tertarik mengenai info liburan tetapi sering atau belum pernah naik pesawat maskapai lokal Indonesia. Jadi mereka bakal lebih mencari tahu gitu kan, apa nih maskapai terbaik. Jadi mereka otomatis menonton kontennya gitu ya. Nah, selanjutnya ada value. Value yaitu nilai yang diberikan bisa disebut juga sebagai nyawa dari sebuah konten. Kenapa saya bisa menyebutnya itu tuh sebagai nyawa dari sebuah konten? Karena di value ini tuh kita bisa menentukan bagaimana cara membawakan konten ini. Nah, baik itu konten informatif, hiburan, atau apa tuh, itu bisa ditentukannya itu di sini. Karena untuk value ini sendiri, ada hiburan, edukasi, inspirasi, tips and trik, penawaran, dan lain-lain. Nah, untuk konten yang mau saya buat itu tentang maskapai terbaik di Indonesia tahun 2023 itu mengenai informatif. Dan perlu diketahui untuk value ini juga bisa dirangkap gitu ya, ada informatif hiburan, ada edukasi hiburan mungkin kayak gitu. Itu tuh lebih disesuaikan aja mau konten seperti apa yang kita buatnya nanti. Nah, selanjutnya ada goals. Goals ini merupakan target perusahaan, pencapaian, atau feedback yang diinginkan dari konten yang dibuat. Nah, biasanya ini tuh untuk
nantinya itu sebagai apakah konten yang kita buat ini telah berhasil atau enggak. Nah, untuk Asgatur sendiri, setiap konten itu biasanya kita menjangkau 10.000 akun Instagram. Nah, otomatis kita tuh ketika nanti setelah membuat kontennya tuh tahu, oh mencapai nggak 10.000 akun Instagram. Kalau enggak ya berarti kita coba untuk evaluasi di bagian objektifnya mungkin, audiensnya, dan value-nya mungkin kita ada yang kurang tepat seperti itu. Nah, untuk goals-nya ini sendiri tidak selalu harus 10.000 akun Instagram. Bisa juga seperti goals-goals yang ingin Bapak atau Ibu tetapkan seperti meningkatkan penjualan atau apa itu bisa diatur sendiri. Oke, untuk selanjutnya next. Nah, selanjutnya ada judul. Judul ini merupakan gambaran fix keseluruhan dari ide konten yang kita buat. Nah, judul ini selain untuk nanti digunakan di thumbnail kayak gitu, judul ini tuh harus menarik gitu dan juga harus merangkum seluruh konten yang ingin kita sampaikan. Dan juga pastinya judul ini tuh harus membuat mereka penasaran. Nah, seperti contohnya ini adalah, ini dia urutan maskapai lokal terfavorit masyarakat Indonesia. Jadi kan orang-orang tuh lebih kayak, aduh apa ya maskapai favorit orang Indonesia, pernah nggak ya aku naik kayak gitu. Nah, terus selanjutnya diisi. Diisi ini berisikan detail lengkap dari konten yang kita buat seperti skrip video, referensi desain video, gambaran video yang dibutuhkan, musik, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa memasukkan referensi kayak ini ya, misalkan. Terus juga nanti kita tuh misal kebayangnya itu diisinya pengen ada gambar pesawat, pesawatnya tuh Air Asia, Garuda, Lion Air, dan lain-lain. Terus juga ada gambar customer Asgatur saat di pesawat. Nah, di sini itu kita bisa menuliskan tuh kalau misalkan buat video, skrip videonya kayak gimana, terus kita pengambilan gambarnya itu kayak gimana, dan juga mungkin mau menggunakan lagu kayak apa itu di sini dituliskan sebagaimana lengkapnya kayak gitu. Jadi ketika nanti eksekusi kita udah nggak bingung lagi mau gimana-gimana karena kita udah punya panduan di isi ini. Selanjutnya itu ada caption. Caption merupakan deskripsi singkat yang menjelaskan objektif dari konten yang dibuat. Di sini udah jelas ya, menjelaskan objektif dari konten yang dibuat. Objektif tadi yang mengartikan tujuan kita membuat konten tersebut. Jadi di sini kita harus menyampaikan bagaimana tujuan kita itu bisa tercapai melalui deskripsi singkat yang pastinya itu tuh harus menarik. Terus juga harus membuat orang tuh merasa relate dengan konten-konten kita. Dan di sini juga aku mau menyampaikan kalau membuat caption itu nggak harus di akhir ketika video atau fotonya itu tuh sudah ada gitu loh. Nah, bisa lebih mudahnya itu ketika kita sedang membuat perencanaan ini. Karena apa? Karena kita cenderung masih fokus memikirkan konten itu, belum sampai ke eksekusi. Tapi kita udah tahu kan gambaran nanti itu konten itu jadinya kayak gimana. Nah, di sini aku mau coba jelasin sedikit caption yang contohin gitu ya yang aku buat. Siapa di sini yang sering naik pesawat? Biasanya pakai pesawat dari maskapai mana aja nih? Berdasarkan laporan CNN Indonesia dan data indonesia.id dari 18 maskapai yang ada di Indonesia, terdapat 7 daftar teratas maskapai penerbangan yang menjadi favorit orang Indonesia loh. Dari survei online yang dilanjutkan Jakpart kepada 396 responden ini, Garuda Indonesia tetap jadi pilihan nomor 1 di tahun 2023. Jadi itu contoh captionnya, di situ juga harus mereka tuh merasa relate gitu loh. Terus kalau misalkan mau menyampaikan informasi yang kita sampaikan itu harus jelas, makanya di sini juga dicantumkan seperti laporan CNN Indonesia dan data indonesia.id gitu ya. Nah, selanjutnya ada CTA. CTA ini tulisan atau ucapan yang mendorong audiens atau pengunjung untuk melakukan action yang kita inginkan. Nah, contohnya, kalau maskapai favorit kamu apa nih? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa tag teman kamu juga ya, biar kamu tahu maskapai mana yang jadi favoritnya. Nah, di sini itu CTA itu kan balik lagi kepada goals yang tadi kita inginkan. Goals yang kita inginkan itu menjangkau 10.000 akun. Nah, bagaimana cara konten kita menjangkau 10.000 akun? Bisa jadi dengan tag juga teman-teman agar nanti bisa lebih banyak gitu jangkauannya. Nah, CTA ini juga bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu
yang diinginkan Bapak Ibu. Seperti misalkan jangan lupa like videonya ya, jangan lupa save videonya ya, kayak gitu-gitu itu udah termasuk CTA-nya ya. Next. Nah, di sini aku mau kasih contoh content cognition, consideration, dan conversion di Asgatur dari perencanaan hingga hasil yang didapat nih. Yang pertama, ada content cognition. Nah, ini merupakan salah satu konten yang viral juga ya waktu itu karena berhasil mendapatkan viewer 1,8 juta. Nah, kira-kira bagaimana sih kita merencanakan konten ini dan akhirnya mendapatkan hasil yang seperti ini? Boleh di next. Yang tadi itu merupakan konten cognition karena di sana kita hanya memberikan edukasi seperti itu ya. Nah, pada objektifnya di konten itu tuh kita ingin menginformasikan kepada orang-orang yang takut akan kerusakan ataupun kehilangan koper di bagasi. Dengan cara klaim asuransi bagasi, berisikan informasi benefit yang didapatkan dan cara klaim asuransi bagasi tersebut, agar audiens mengenal Asgatur sebagai travel agent yang sering memberikan informasi bermanfaat seputar liburan di sosial medianya. Nah, untuk audiensnya, kita mengatur untuk orang-orang yang ragu akan keamanan kopernya selama penerbangan dan belum tahu kalau ada asuransi bagasi atau tidak tahu bagaimana cara untuk klaimnya. Untuk value-nya itu jelas informatif ya. Untuk goals-nya menjangkau 10.000 akun Instagram. Dan untuk judulnya nggak bisa klaim asuransi bagasi kalau nggak kayak gini. Jelas di sana judulnya itu ngebuat penasaran kan. Nah dari situlah pentingnya judul tadi harus dibuat penasaran. Dia kayak gimana kalau misalkan nggak bisa klaim asuransi? Boleh di next. Nah, diisi perencanaan konten itu kita di sini menuliskan skrip video. Mungkin Bapak Ibu sudah menonton videonya ya. Jadi di sini tuh isinya skrip aja kayak Teh Dinda ngomong apa, Teh Kia ngomong apa. Nah, terus buat di captionnya, aku mau contohin bacain. Gak bisa klaim asuransi bagasi kalau nggak kayak gini. Kesel nggak sih? Gak tahu apa-apa, tiba-tiba ambil koper di bagasi. Malah udah penyok-penyok atau rusak parah kayak gini. Masih untung nggak hilang. Cuma kan koper itu lumayan ya. Kalau beli lagi buat kepulangan kan boncos. Mending dipakai buat oleh-oleh aja uangnya. Nah, ada seperti tips nih dari Teh Adinda yang udah dibahas di konten sebelumnya. Hitung-hitung part 2-nya juga ya. Istilahnya biar jelas apa sih maksud dari konten sebelumnya. Menurut kalian gimana? Kalau kata Asga sih mendingan cobain aja buat jaga-jaga kalau kejadian kayak gini nantinya. Nah di sini di caption ini pertama kita kan memberikan kayak gak bisa klaim asuransi bagasi nih kalau gak kayak gini, itu kan judulnya. Terus juga ke bawahnya kayak pasti orang-orang tuh merasa relate dengan kesel sih kalau misalkan nanti tiba-tiba kopernya itu diambil dan ternyata udah penyok-penyok, mana kan lumayan harganya gitu, mendingan dipakai oleh-oleh, dan itu tuh orang-orang tuh merasa relate. Nah kita tuh memberikan suatu permasalahan dan juga solusinya itu tuh di caption ini nih. Nah selanjutnya setelah caption itu kita berikan juga CTA-nya. CTA-nya kita mau share juga biar yang lain ikut kebantu follow Asgatur untuk informasi mengenai liburan lainnya. Kayak gitu aja sih kalau dari konten ini. Boleh di next. Selanjutnya ada konten kedua yaitu conversion. Di sini kita menjelaskan mengenai 5 jutaan dapat semua fasilitas ini. Boleh di next ya, kita merencanakan konten ini tuh kayak gimana. Objektifnya yaitu untuk menginformasikan fasilitas yang didapat ketika ikut tur 3 negara bersama Asgatur, agar audiens tahu bahwa tur 3 negara bersama Asgatur itu sudah all include. Di sini kita ingin meng-highlightnya itu tuh fasilitas yang didapat ketika ikut tur 3 negara, dan juga memberitahu kalau di Asgatur itu tuh udah all include, gak ada biaya tambahan apa-apa lagi tuh. Jadi kita fokus pada 2 tujuan itu. Nah, untuk audiensnya berarti orang-orang yang memiliki keinginan untuk ikut 3 negara, tapi masih perlu diyakinkan dengan keuntungan yang didapatkan kalau ikut tur 3 negara bersama Asgatur. Makanya kita di sana menuliskan
Kalau di Asgatur itu udah all include, gak ada biaya tambahan apa-apa lagi. Dan mereka tuh perlu diyakinkan dengan hal-hal seperti itu. Makanya itu masuk ke consideration karena mereka itu masih warm market yang masih maju mundur kayak gitu. Nah, untuk value-nya di sini tuh informatif dan juga penawaran. Untuk goals-nya, untuk menjangkau 10.000 akun Instagram. Untuk judulnya, 5 jutaan dapat semua fasilitas ini. Boleh di next. Untuk isinya, kita itu ingin membuat video kompilasi 3 negara dengan menuliskan fasilitas tur 3 negara ya. Dan juga menggunakan lagu Alan Walker, Fat Elma Steinbank, Can Not You. Nah, untuk captionnya, kita mau menuliskan cuma 5 jutaan trip ke 3 negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Thailand. All in tanpa ada biaya tambahan. Was explore selama 6 hari 5 malam ke lebih dari 30 destinasi wisata. Fasilitas yang termasuk pesawat pulang pergi kabin 7 kg, hotel bintang 3 setara, makan sesuai itinerary, private transportasi, air mineral, Chow Passport Thailand, tiket kabel card Genting Highland, tour leader Indonesia, tour guide 3 negara, tip guide dan driver, flight tag, dan passport case. Nah, itu caption cukup sampai sana dan dilanjutkan oleh CTA-nya. CTA-nya, no tipu-tipu, tidak ada biaya tambahan, hanya ada di Asgatur. Booking sekarang, hubungi Asga di DM atau WhatsApp 0817220200. Nah, boleh di next ya selanjutnya. Di sini aku pengen coba cek mungkin ya, cek sedikit-sedikit gitu sama Bapak Ibu di sini untuk menentukan objektif audiens dan juga value dari konten conversion berikut ini yang pernah kita buat juga di Instagram dan hasilnya cukup baik gitu ya, baik banget malah. Boleh diputar videonya Teh? Suara ya? Ya, kok nggak ada suara asli? Tapi boleh mungkin apa lagi? Oke, gimana mungkin udah bisa mendapatkan objektif dari video tersebut? Gimana videonya, jelas atau enggak Bapak Ibu semua? Tapi enggak ada. Nggak ada. Mungkin karena di sini videonya kurang jelas juga ya karena nggak ada suaranya, jadi sulit untuk menentukan objektif, audiens, dan juga value dari videonya ya. Kalau gitu kita bareng-bareng aja ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi di konten tersebut tuh kita tuh mau objektifnya itu, tujuannya itu untuk memberikan penawaran open trip 3 negara bersama Asgatur dengan menyampaikan keunggulan harga yang murah, fasilitas all include agar para calon customer lebih yakin. Nah, di sini kita jelas tujuannya itu memberikan penawaran open trip 3 negara bersama Asgatur. Nah, untuk audiensnya berarti kita menentukan yaitu orang-orang yang memang sudah memiliki niat dan keinginan untuk pergi open trip bersama Asgatur dan perlu sedikit buat diyakinin lagi gitu loh. Makanya kita menyampaikan fasilitas all include, terus juga harga yang murah gitu ya. Nah, terus next value-nya itu tuh ada penawaran dan juga ajakan. Mungkin untuk judul dan juga isinya sudah diketahui di dalam videonya ya. Kayak gitu. Boleh di next Teh? Mungkin itu materi yang dapat Adinda sampaikan mengenai konten pilar. Terima kasih banyak kepada seluruh mitra Asgatur yang telah hadir di sini. Adinda kembaliin ke MC aja. Baik, terima kasih Teh Adinda yang telah menjelaskan tentang konten pilar. Luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu semua materinya.
Mudah-mudahan materinya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Teh Jihan dan Teh Adinda. Selanjutnya kita langsung aja ke acara yang ketiga, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu mitra semuanya yang mau bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Teh Jihan dan Teh Adinda, boleh dipersilakan raise hand terlebih dahulu ya. Bagaimana, ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu semua? Mungkin Pak Umar mau bertanya, Pak Umar? Tapi emang kudu masuk ya sekarang. Ya, Silakan Pak terima Umar. kasih. Ya, terima kasih. Ini open cam ya. Sebentar. Atur posisi dulu. Hah? Ngobrol-ngobrol, Pak. Dari kertas. Ya. Terima kasih. Kelihatan ya. Terima kasih atas materi pada malam hari ini, sangat luar biasa sekali dari Teh Jihan sama Teh Adinda ya. Mungkin yang pernah juga disampaikan sama Teh Jihan ini pernah disampaikan oleh Pak Jati waktu itu awal-awal. Cuman bentuknya waktu itu apa namanya mapping ya. Nah, alhamdulillah sekarang bentuk ya bentuknya slide ya, mungkin nanti butuh juga di share materinya untuk dibaca-baca lagi ya. Mungkin tadi juga kalau dibacanya terlalu cepat ya, terlalu cepat nih gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa, nanti bisa dibaca-baca lagi gitu ya. Dari Teh Adinda mungkin karena sudah saking hafalnya sudah biasa jadi bacanya cepat gitu ya. Gitu. Ya. Oke, mungkin tadi di sini mungkin pertanyaan saya ya. Kalau mamanya tadi ada kata cold temperatur, warm sama hot temperatur, itu kan berarti ada yang mungkin belum mengenal, ada yang sudah mulai mengenal dan juga sudah hot. Nah, mungkin apakah kita perlu ya apakah kita perlu untuk membuat konten itu tiga-tiganya gitu kan? Apakah hanya mungkin kita mulai dulu dari kita anggap aja semuanya adalah cold temperatur ya, kemudian nanti jangka waktu berapa lama, kemudian ke warm, kemudian jangka berapa lama ke hot temperatur. Kalau mamanya asgatur, mamanya tadi kan sudah langsung tahu nih mamanya yang hot yang mana, oh ini langsung di share ke para mitra dan lain sebagainya, berarti yang hot temperatur. Nah, kalau mungkin kita sendiri kan juga belum tahu nih gitu kan, apakah tadi diproses dulu mulai dari cold temperatur ya, dan durasinya berapa lama baiknya, ataukah tiga-tiganya itu sudah ada kontennya ya. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Jawabnya nggak usah terlalu cepat-cepat, santai saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kepada Teh Jihan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Umar. Baik, terima kasih Pak Umar atas pertanyaannya. Untuk dari misalkan saya sendiri ya yang biasanya membuat konten Asgatur, itu ada presentasinya. Jadi kalau misalkan kita membuat 10 konten dalam 1 minggu, 5 diantaranya itu cognition, 3 diantaranya consideration, dan 2 diantaranya adalah conversion. Jadi untuk presentasinya sendiri 50% itu untuk cognition atau pengenalan ya, untuk orang-orang baru, untuk menjangkau orang-orang baru ke profil kita. Yang kedua itu ada 30%-nya itu consideration, yaitu seperti testimoni atau misalkan kita menjelaskan keunggulan-keunggulan produk kita. Itu gunanya untuk mengedukasi pengunjung baru supaya mereka masuk ke hot market yang biasanya itu konten tentang penjualan yang isinya itu tentang promosi, bisa juga penawaran lainnya yang mungkin menguntungkan bagi
bagi para calon pembeli. Dan mungkin boleh diketahui juga dalam satu konten itu tidak hanya satu. Biasanya itu kalau misalkan kita melihat konten yang terakhir videonya diputar, itu tuh ada beberapa tipe konten di situ. Salah satunya itu ada consideration dan conversion. Kenapa di sana juga ada consideration? Karena di sana juga dijelaskan tentang fasilitas seperti promo, dan mungkin salah satunya juga nomor handphone admin kita yang kita share. Biasanya itu juga meningkatkan kepercayaan karena mungkin orang-orang akan tahu nih, oh berarti nomor misalkan Asgatur itu hanya ini aja, yang lain itu bukan, kayak misalkan seperti itu. Mungkin ada tambahan lainnya juga dari Teh atau yang lain. Dari saya mungkin seperti itu. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Sudah sangat jelas, berarti memang kita perlu tiga-tiganya ya. Cuma memang proporsionalnya saja yang berbeda. Nah, tadi 50% ya, kemudian 30% dan juga 20%. Ya, terima kasih banyak. Mungkin yang lain bisa mau menanyakan atau mungkin menambahkan. Terima kasih Teh Salsa dan juga Teh Jihan dan Teh Adinda. Katanya Teh Adinda tapi yang sekarang nggak marah-marah ya. Kan ada lagunya katanya Dinda jangan marah-marah. Baik, terima kasih Pak Umar yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Karena waktunya masih lama, ini tinggal 30 menit lagi. Silahkan. Oh ya, selamat buat Pak Rizky atas kelahiran anaknya yang kedua, dan juga mungkin yang di sini mungkin pada kangen nggak ngeliat Pak Jati, jadinya mungkin agak kurang semangat kayaknya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada di chat itu Teh Salsa. Ini kalau boleh tahu itu TMK dari siapa ya? Soalnya namanya itu hanya TM. Tim marketing mungkin. Langsung aja saya bacakan ya. Bagaimana promosi paket wisata ke IG atau TikTok dan lain-lain biar menarik dilihat dan orang-orang tertarik mungkin ya. Oh, dari Pak Hakim ini. Namanya TM ya Bapak, jadi kurang tahu. Ya. Baik, ada yang ingin menjawab dari Teh Adinda atau Teh Jihan? Silahkan. Kita nggak bisa rename jadinya. Kalau bisa di rename, rename by itself. Baik, terima kasih kepada Pak Hakim yang sudah menanyakan tentang hal ini. Salah satu dalam pengemasan paket wisata supaya viral gitu ya di TikTok atau misalkan di Instagram, itu salah satunya itu kita mengemasnya dengan konten yang sedang viral juga pada saat itu. Salah satu konten yang mungkin pernah diterapkan di Asgatur dan memang viral juga, salah satunya itu yang karena banyak kan ya konten seliwiran yang tentang mungkin kecelakaan gitulah ya, salah satunya kecelakaan di lalu lintas dan dihubungkan dengan promosi kita. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat gitu ya, kayak misalkan ada orang yang jatuh menghindari mobil, tiba-tiba dia ada di toko minuman atau misalkan toko pakaian. Nah, salah satunya juga kemarin Asgatur coba itu seperti itu. Jadi untuk pengemasan paket wisata itu tidak selamanya itu harus hard selling atau penjualan yang benar-benar harus
hot market gitu ya. Nah, bisa juga tentang hiburan, cognition, dan consideration. Atau misalkan mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat nih konten yang orangnya itu diseret, tiba-tiba dia ngejelasin tentang promosi. Nah, itu salah satu juga uh, salah satu konten yang bisa ditiru gitu untuk dimasukkan, oh misalkan diseret sambil bilang promosi tur 3 negara, fasilitas dan lain sebagainya, atau misalkan paket Singapura Malaysia dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan ke situ. Dan mungkin banyak lagi contoh-contoh kontennya yang mungkin akan disampaikan, mungkin dibantu teman saya Teh Adinda, mungkin ada contoh yang lain. Perlu tambah, mungkin sedikit menambahkan saja gitu ya. Untuk konten itu selain menarik gitu ya tampilannya, ketika konten itu ingin viral tuh juga mungkin di perencanaannya gitu Bapak Ibu semua. Kayak tujuannya itu kita harus jelas, audiensnya itu tuh benar-benar mempengaruhi. Karena nantinya kita bakalan lebih terfokuskan gitu ya. Konten itu tuh mau dibawa kemana, sehingga ketika kita fokus membuat objektif dan juga audiens seperti itu tuh nanti pun hasilnya jelas gitu loh insya Allah. Jadi nggak selalu harus menarik tampilannya tapi juga isinya gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin izin menambahkan juga, mungkin contoh yang dijelaskan oleh Teh Adinda itu, misalkan kita menjual misalkan dari makanan misalkan ya, atau misalkan paket wisata. Paket wisata, target kita itu orang yang suka jalan-jalan sama teman-teman. Nah, berarti di dalamnya itu kita ngejelasin tentang keseruan liburan bareng teman-teman gitu. Dan misalkan di dalamnya juga videonya juga berisi kan keseruan-keseruan bersama Besti gitu. Nah, di sana itu nanti juga akan relate karena orang relate, seru ya liburan bareng Besti, kayaknya ramai juga nih kalau liburan ke Bali, misalkan kita lagi menjelaskan tentang paket Bali gitu ya di dalamnya. Itu juga bisa jadi salah satu contoh mungkin ya untuk bagaimana mengemas promosi paket wisata. Next. Bagaimana Pak Hakim? Apa penjelasan dari Teh Jihan dengan Teh Adinda apa sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh silakan ya. Oh, oke, mungkin cukup ya dari Pak Hakim. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari mitra baru kita ya, Karya. Karya dari Cibinong. Selamat datang, Karya. Ada yang ingin ditanyakan ya, Kak, untuk materi yang sudah disampaikan tadi? Atau dari Kak Ratih yang baru ikut lagi Zoom ya sama kita. Ibu Adelia, ada yang ingin ditanyakan? Ibu Anissa, terus Ibu Bani, sama Ibu Nafiza, silakan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan typean atau tulis di obrolan grup. Mungkin saya ingin menambahkan, kenapa mungkin ya, terima kasih. Kenapa mungkin konten pilar ya yang disampaikan oleh Teh Adinda itu penting. Misalkan kita tidak bisa membuat ya dalam prosesnya kan dalam konten marketing itu ada perencanaan, membuat dan distributorkan ya sesuai target market dan untuk mencapai targetnya itu penjualan. Nah, biasanya untuk di konten pilar yang sudah dijelaskan Teh Adinda itu gunanya itu misalkan kalau kita tidak bisa membuat kontennya, itu kita bisa meminta jasa biasanya desain grafis atau dan desain video grafis gitu ya untuk
dibuatkan kontennya. Dan biasanya kalau misalkan kita sudah terbiasa membuat konten pilar, kita tinggal memberikan saja, dan biasanya untuk desainernya sendiri akan paham apa yang diinginkan oleh kita gitu, biasanya seperti itu. Baik, terima kasih Teh Jihan atas penambahan materinya. Itu ada yang raise hand ya, Kak Ratih. Silakan Kak Ratih, ada yang ingin ditanyakan? Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Aku mau tanya, yang kemarin itu aku sempat kayak lihat agenda keberangkatan dari Universitas Binus ya? Iya, betul. Oh iya, nah aku mau tanya itu em, ada salah satu mitra dari Binus apa gimana ya? Soalnya kebetulan aku kan kuliah juga, barangkali kalau dengan cara-cara itu bisa aku ikutin gitu, maksudnya buat aku ini ke kampus gitu. Baik, sebelumnya saya izin menjawab ya. Kalau dari BINUS gitu, itu kita tidak ada mitra. Cuma ada dari salah satu dosennya gitu yang sempat email ke kita gitu. Jadi bisa disebut kalau itu kayak customer aja, tapi bukan agen ataupun mitra gitu. Jadi beliau namanya Parianto. Beliau itu minta paket untuk study tour dan untuk dijual kembali gitu. Dan alhamdulillah closing kemarin berangkat. Begitu Kak Rati kalau untuk di BINUS. Oh gitu, oke oke. Aku pikir ada yang kayak pihak marketingnya gitu, yang ke sana nawarin, terus barangkali memang demikian, aku tadinya mau tanya caranya gitu, gimana? Gitu aja sih Kak. Oh iya, jadi Pak Rianto itu kirim email, terus beliau tuh pengen ada dari salah satu dari kita itu presentasi gitu ke BINUS. Jadi kemarin itu sempat Pak Rizky, Pak Jati, dan tim Bandung itu presentasi di BINUS langsung gitu Kak. Kalau misalkan Oh, oke kakak oke. ada mau study tour gitu, nanti kita bisa bantu presentasi. Oh berarti kalau misalnya nih, kan beberapa kali dari kampus itu suka ada agenda kayak tour ataupun lain sebagainya, misalnya kedepannya itu em, aku kan sambil kuliah juga nih, kayak aku misalnya ke kampus itu kayak nawarin em, tentang agenda tour, tentang agenda tur-tur kita gitu. Terus misalnya mereka tertarik dan ingin presentasikan dulu, itu berarti aku boleh minta tim dari agenda tour ya untuk membantu. Iya, boleh sekali, Kak. Namun untuk sebelum kita presentasi, kita pasti buatkan dulu form pemesanan paketnya gitu. Biar perhitungannya itu kita sesuaikan sesuai jumlah peks peserta, terus mau kapan kita berangkatnya, terus mau kemana aja, dan berapa harinya itu eh, kita rekap dulu gitu. Nanti kita hitungkan. Setelah dihitungkan, kakak bisa request kita buat presentasi ke universitasnya gitu. Biasanya begitu kan? Oh oke. Okay. Oh berarti itu tadi yang Kak Salsa dasar itu untuk maksudnya tour bar request ya, tour bar by request gitu kan? Iya betul. Masuknya itu ke private trip juga, Kak. Jadi nggak digabung sama yang lain. Oh oke okay, oke. Okay. Aku pikir awalnya kita itu harus kayak sesuai dengan apa sih tur-tur agenda yang dipunya sama Asia Tour. Oh berarti kita kalau misalnya aku dari pihak kampus, berarti misalnya saya mau apa sih mahasiswa itu pergi ke sini ke sini ke sini, kira-kira bisa aja gitu, berarti aku itu bisa didiskusikan ya. Iya bisa Kak. Jadi kalau Okay. untuk study tour itu bukan di kita gitu programnya, tapi dari mitra-mitra sendiri juga bisa request. Okay, ya. Kalau ada apa-apa, kalau misalkan mau ngadain study tour, boleh WhatsApp aja Kak. Nanti saya kirim formnya gitu. Iya, aku paham. Oke, mungkin ya kalau kayak gitu bisa fleksibel ya jadi ya. Iya betul. Waktunya juga fleksibel. Terus untuk meeting point-nya juga bisa ditentukan oleh customer kakak sendiri. Mau kapan-kapannya juga. Terus misalkan kalau mau pakai pesawat apa gitu, kakak bisa request gitu. Rundown-nya juga bisa request. Oke. Oh, wait. Oke, Kakak, makasih banyak ya. Soalnya aku sebenarnya lagi di luar, aku mau lanjut aktivitas sini dulu ya, Kak. Oh, iya sama-sama Kak. Iya. Makasih banyak Semoga ya. lancar ya kegiatannya. Amin.
Makasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih ya Kak Rati. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi ini dari Pak Hakim. Katanya, Kak, untuk kreator apa bisa by request dari Asjatur? Maksudnya kontennya gitu atau bagaimana ya Pak? Untuk kontennya bisa request dari Asjatur gitu atau misalkan kontennya bisa request dari mitra lalu dibuatkan Asjatur begitu ya Pak? Pak Hakim, ini maksudnya gini ya Pak, jadi kalau ada mitra request tentang pembuatan konten itu, apakah Asgatur bisa menghandle? Begitu ya Pak? Kreator kepastian. Bapak maaf, mungkin ini maksudnya seperti kita memberikan kayak perencanaannya gitu ke mitra atau kayak gimana ya Pak maksudnya? Ya maaf. Mungkin kalau saya baca itu maksudnya kayak gini. Kayaknya perencanaan ke mitra Itu ada mainan yang orang-orang bisa bikin kontennya. di bawah lukisan itu. Nah, ada orang-orang itu. Banyak itu. Jadi maksudnya mitra ini ditugaskan oleh kita untuk membuat konten dengan perencanaan yang kita buat mungkin ya, jadi tinggal eksekusinya nanti ya. Ya bisa nggak maksudnya gitu. Oh ya. Em, Nanya, hal nanya aja. Bapak mohon maaf tadi suaranya kurang jelas. Ya perencanaan kontennya apa bisa apa tidak gitu. Oke, jom dulu, Ki. Bagaimana Teh Jihan? Apa Teh Jihan mau menjawab? Baik, mungkin untuk hal itu kita sendiri karena memang belum ada jawaban, kita akan tampung terlebih dahulu dan akan ditanyakan ya kepada Pak Jati yang bersangkutan, apakah mungkin perencanaan konten ini bisa by request dari mitra dan kita akan sesuaikan perencanaannya dan nanti eksekusinya akan dibuatkan oleh mitra itu sendiri. Nanti kita akan bantu sampaikan kepada Pak Jati dan mungkin akan ada jawabannya dan nanti disampaikan mungkin ya oleh Teh Salsa langsung kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Ibu Anissa, ada yang ingin ditanyakan nggak Bu?
Kita masih ada waktu 10 menitan ya. Jadi masih bisa menampung satu pertanyaan lagi. Pak Umar, ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Atau mau Ya, menambahkan? sudah nggak ada yang ditanyakan. Paling ya nanti butuh itu aja materinya di share aja. Nanti biar Baik dibaca-baca. ya. Ya, siap. Mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan sekian. Atau misalkan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, tapi belum kepikiran, bisa hubungi saya aja lewat WhatsApp ya. Oke, siap. Teh. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang telah bergabung pada Zoom malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan amanah-amanah. Saya mau nanya sebentar, Oh, Teh. oh iya boleh Ibu. Silahkan. Ini salpok sama Teh Salsa yang tadi bilang. Tadi Teh Salsa bilang kan, yang apa request mitra buat konten itu kira-kira bisa dibuatin sama Asgatur enggak gitu kan? Itu kira-kira bisa nggak, Teh? Emang bisa, Teh? Memangnya contohnya konten seperti apa, Bu? Kayak kemarin kan kayak Pak Umar pernah Oh, buat, yang tapi misalnya di luar dari bukan yang itu kayak konten-konten yang lain itu kira-kira bisa nggak, Teh? kemarin kan Pak Umar itu request konten terkait paspor ya, Bu. Sebetulnya boleh request. Kalau misalkan ada contoh juga lebih bagus gitu, Bu. Kemarin Ibu sempat WA saya untuk membuat konten yang di 3 negara itu ya, Bu ya? Iya itu yang 3 negara. Maksudnya kayak konten-konten yang dibuat ini buat naikin apa Instagram kita gitu loh, Teh. Kayak ini konten-konten yang biasa kayak dibikin kayak Kak Dinda itu. Oh, boleh. Ibu sebetulnya kita itu sudah mengupload di Google Drive untuk konten-konten yang seperti di Asgatur itu. Kalau misalkan Ibu ada requestan lagi terkait konten-konten, Ibu bisa bilang aja ke kami gitu. Mau dibuatkan konten seperti apa itu, mudah-mudahan kita bisa bantu. Oh gitu. Berarti kayak maksudnya kayak white labelnya gitu loh, Teh, Bu. Tapi pasti apa? Tapi kontennya itu yang apa? Kayak ada talentnya gitu, bisa kayak ada Kak Dinda itu. Itu emang bisa gitu. Oh iya bisa Ibu, karena setiap konten Asgatur dan Jointur itu sebetulnya ada yang white labelnya juga. Dan biasanya kita itu suka upload ke Google Drive gitu Ibu, yang sudah Kayak linknya kita misalnya bagikan. nih di situ isi kontennya tentang kayak Dinda itu kayak membawakan kayak apa bawa nama satu Indonesia itu emang bisa, Teh. Satu apa Ibu? Mohon maaf. Nama ini nama agent apa? Nama travel saya gitu loh maksudnya, Teh. Jadi kontennya itu khusus misalkan bawa Salinatur gitu Bu. Iya gitu maksudnya. Oh, kalau begitu, kalau itu saya belum tahu. Nanti saya tanyakan dulu ke Pak Jati ya untuk kelanjutannya gitu. Soalnya belum ada informasi mengenai sampai sana gitu. Oke, baik Teh Salsa, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Misalkan tidak ada, kita tutup aja. Ya, baik, kita tutup saja acaranya. Mungkin kita cukupkan sekian untuk diskusi dan tanya jawabnya, dikarenakan sudah pukul 20.23. Jika ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan saja lewat WhatsApp ya. Sebelum acara kita tutup, kita seperti biasa ada acara foto bersama. Kepada Bapak dan Ibu semua dipersilahkan untuk on cam. Kalau misalkan tidak bisa on cam ya tidak apa-apa gitu. Baik ya, kita langsung aja foto.
Gak ada yang mau on cam nih Bapak Ibu semua. Langsung aja itu. Mm-mm. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sebelum acara kita tutup, eh, kita membacakan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih kepada Teh Jihan, Teh Adinda, dan Bapak Ibu Mitra semuanya. Saya Salsabila pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua.